Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa berpanjang lebar, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana instrumen dan pengumpulan data dilakukan dalam suatu penelitian. Selamat menyaksikan. Supaya lebih berkah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Adapun tujuan dari pertemuan pada hari ini yaitu diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami pengertian instrumen penelitian, memahami kriteria instrumen yang baik, mengetahui jenis instrumen penelitian, mengetahui metode pengumpulan data, dan juga mengetahui tentang uji validitas dan reliabilitas pada suatu instrumen. Setelah menentukan tujuan penelitian, variabel, hipotesis, dan desain penelitian, maka langkah selanjutnya adalah membuat instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai satu variabel penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang sangat penting bagi peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah dengan adanya instrumen. Jika dalam satu penelitian, peneliti salah dalam menentukan atau membuat instrumen, maka data hasil penelitian tidak menjadi akurat. Dan instrumen yang baik dalam satu penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan konsisten sehingga hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan tujuan dari penelitian. Satu instrumen dibuat berdasarkan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh atau disusun oleh peneliti di bab 2. Konsep-konsep teori ini bersifat abstrak sehingga seorang peneliti tidak dapat meneliti sesuatu yang bersifat abstrak secara langsung, sehingga melalui membuat instrumen ini dibuat terlebih dahulu indikator-indikator yang lebih konkret dari satu variabel penelitian sehingga peneliti mampu mengukur variabel ataupun konsep ya yang nantinya akan diteliti oleh si peneliti. Dengan demikian, indikator-indikator yang dibuat dari konsep yang ada ini harus benar-benar dapat menggambarkan atau mewakili konsep teori yang diteliti. Untuk dapat diukur, maka konsep yang abstrak harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi berbagai dimensi, kemudian dibentuk menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik sehingga dapat mengukur konsep yang menjadi topik dalam penelitian. Jika dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bagian yang umum, yaitu penelitian observasional dan penelitian yang bersifat eksperimen, maka instrumen ini juga dibuat secara berbeda. Pada penelitian observasional, alat ukur digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan diolah dalam penelitian.
Sedangkan dalam penelitian yang bersifat eksperimen, maka instrumen ini digunakan untuk menjelaskan alat yang digunakan dalam melaksanakan uji coba atau perlakuan terhadap subjek penelitian dan alat untuk mengumpulkan data juga. Nanti akan kita lihat lebih jelasnya dalam bentuk-bentuk instrumen. Lalu dari mana kita mendapatkan instrumen dalam melakukan suatu penelitian? Instrumen yang akan kita gunakan dalam satu penelitian bisa kita dapatkan atau bersumber dari instrumen yang memang sudah ada ataupun sudah digunakan oleh peneliti terdahulu. Ya, biasanya ini instrumen-instrumen yang sifatnya baku, ya, sudah diuji cobakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Kemudian juga instrumen bisa didapatkan dari pengembangan oleh si peneliti sendiri dari berbagai konsep yang mendasari fenomena yang akan diteliti. Lalu apa pertimbangannya dalam memilih satu instrumen? Apakah memilih instrumen yang memang sudah ada atau mengembangkan sendiri? Hal yang perlu diperhatikan atau menjadi pertimbangan adalah apakah instrumen ini yang akan digunakan sesuai jika diterapkan pada populasi yang ingin diteliti dari segi bahasanya, kerumitan dalam menjawab instrumen atau kuesioner misalnya, kemudian lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Dari segi bahasa, misalnya kalau penelitian dilakukan di Indonesia dan sumber instrumennya berbahasa Inggris, maka ini perlu disesuaikan dulu dengan target sampelnya yaitu di Indonesia, sehingga harus berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Begitu juga misalnya sudah ada instrumen dari penelitian sebelumnya yang misalnya dilakukan terhadap orang dewasa. Namun, penelitian kali ini ingin dilakukan terhadap anak-anak atau lansia yang memiliki kemampuan membaca yang berbeda, misalnya, atau memahami kalimat yang berbeda daripada orang dewasa. Sehingga jika menggunakan instrumen dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, itu akan lebih susah dijawab oleh lansia maupun anak-anak. Sehingga perlu dikembangkan lagi instrumen yang terbaru yang sesuai dengan kemampuan dalam memahami kalimat bagi lansia maupun anak-anak. Kemudian lama waktu yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner ini juga menjadi pertimbangan apakah kuesioner ini cocok digunakan pada populasi tertentu atau tidak. Misalnya untuk anak-anak, mungkin kuesionernya jumlah pertanyaannya tidak terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan pengumpulan data pada remaja misalnya atau pada dewasa. Ini perlu menjadi pertimbangan dalam memilih satu instrumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dan juga instrumen ini tentunya harus berlandaskan juga dari tujuan penelitian, sampel penelitiannya, kemudian lokasi penelitian, pelaksanaan, biaya dan waktu, serta data yang terkumpul. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk mengembangkan satu konsep menjadi indikator sehingga dapat diukur ya dari yang tadinya abstrak menjadi konkret, ini memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dengan memahami terlebih dahulu definisi konseptual berdasarkan literatur yang dibaca oleh si peneliti, ya, terkait dengan teori-teori yang sudah dibaca dan dikumpulkan oleh si peneliti dalam bab 2. Kemudian melakukan pengembangan definisi operasional atau definisi empirik berdasarkan kesimpulan dari berbagai macam literatur yang
sudah dibaca atau yang mendukung. Kemudian juga langkah berikutnya, berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional atau definisi yang sudah dibuat oleh si peneliti, kemudian dikembangkan beberapa subvariabel atau dimensi yang nantinya akan dijabarkan, kemudian dibuat menjadi indikator-indikator yang lebih konkret. Nah, berikut ini gambaran bagan yang menggambarkan bagaimana satu konsep teori yang masih bersifat abstrak atau tidak dapat diukur, dinilai, kemudian dibuat dalam proses yang tadi disebutkan melalui pembuatan memahami definisi konseptual, mengembangkan definisi operasional, kemudian juga hingga dibuat dimensi-dimensi yang akan dijadikan indikator dalam menilai satu konsep ataupun fenomena yang akan diteliti sehingga menjadi lebih konkret. Tentunya dalam membuat satu indikator, membuat instrumen agar baik, ada tahapan atau prosedur yang perlu dilakukan, yaitu mulai dari melakukan perencanaan, kemudian penulisan butir soal, kemudian dilakukan penyuntingan ya atau pengeditan dari butir-butir soal yang sudah dibuat sehingga bisa dapat diuji cobakan kepada populasi yang sama atau mirip dengan populasi yang akan diteliti. Kemudian juga dilakukan penganalisaan hasilnya seperti apa dari uji coba tersebut, serta jika diperlukan kita lakukan revisi dari instrumen yang sudah dibuat. Kisi-kisi instrumen dapat kita buat secara lebih jelasnya, dimulai dengan membuat pertanyaan apa nama variabel yang ingin kita teliti, apakah ini bisa diukur gitu ya. Misalnya kita mau mengukur motivasi ya, jadi nama yang akan diukur ini variabelnya motivasi, kemudian apakah motivasi ini bisa diukur gitu ya. Kemudian seperti apa konsep atau teori tentang motivasi ini. Kemudian teorinya kalau ada dari siapa saja. Jadi kita cari tahu ini dan kita tuliskan di bab 2. Kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan motivasi, misalnya apakah yang dimaksud dengan motivasi, apakah tanda-tanda motivasi itu meningkat atau menurun gitu ya, kemudian apa saja mempengaruhi motivasi dan lain-lain. Dibuat sama seperti dengan rumusan konstruk. Kemudian dibuat juga definisi yang sesuai dengan definisi konseptual atau hasil dari jawaban dari teori-teori yang sudah kita dapatkan, hingga muncul pertanyaan bagaimana cara mengukur motivasi gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai pada tahap ini kita buat, kemudian kita perkirakan motivasi ini mau diukur dengan skala seperti apa, apakah misalnya rendah, sedang, tinggi gitu ya, atau seperti apa. Kemudian dibuat kisi-kisinya, kemudian semuanya ini kita buat dalam bentuk metrik sehingga nanti akan memudahkan ketika kita mau melihat kembali dari mana pertanyaan satu instrumen ini berasal. Kemudian setelah itu kita buat poin-poin penting ya dari instrumen yang berdasarkan tadi konsep teori ya. Kemudian kita lakukan uji coba instrumen
Kemudian kita analisis hasil uji cobanya dan kita lakukan revisi jika ada misalnya pertanyaan yang ketika diuji coba itu ternyata banyak responden yang tidak memahami maksud dari pertanyaan itu misalnya, ya. Atau misalnya dari hasil uji coba ada pertanyaan yang menggiring jawaban gitu ya, pasti semua responden akan menjawab ini misalnya gitu ya. Nah itu mungkin perlu dibutuhkan revisi. Kemudian dilakukan finalisasi instrumen jika sudah ya, bahkan di dalam tahap revisi ini bisa jadi nanti ada pertanyaan dalam satu instrumen atau pernyataan yang nanti perlu dibuang atau tidak digunakan ya. Ketika sudah dilakukan, maka dilakukan finalisasi instrumen dan dilakukan perbanyakan instrumen untuk mengukur responden ya ataupun populasi yang menjadi tujuan utama penelitian. Ini gambaran dari bagan yang menunjukkan bahwa dari satu variabel, misalnya kita tadi mau melihat motivasi berhubungan dengan lama bekerja gitu ya, perawat di rumah sakit X misalnya. Nah, nanti misalnya dari variabel motivasi kita buat teori apa saja yang mendasari motivasi atau yang berkaitan dengan motivasi. Kemudian kita buat konstruknya, definisi konseptualnya berdasarkan teori-teori yang tadi. Kemudian kita buat definisi operasionalnya berdasarkan si peneliti ini menyimpulkan bagaimana yang dimaksud dengan motivasi dan lain-lainnya. Kemudian dibuat indikator dan item atau butir-butir pertanyaannya. Begitu juga dengan variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Misalnya tadi motivasi berhubungan dengan lama bekerja ya, berarti ya yang dimaksud lama bekerja ini apa gitu ya, berdasarkan teori A, teori B gitu ya. Kemudian kita rangkum menjadi definisi konseptual dan definisi operasional. Bagaimana nanti mengukur lama bekerja dan lain-lain. Tentunya untuk menilai satu kuesioner apakah ini dikatakan sudah baik atau belum, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kita lihat dari kriteria reliabilitasnya, validitasnya, sensitivitas si instrumen dalam mengukur gitu ya, kemudian objektivitas dan visibilitasnya. Dari validitasnya merupakan kemampuan satu alat ukur atau instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, misalnya kalau kita mau mengukur berat badan manusia gitu ya, tentu instrumen yang digunakan adalah timbangan manusia gitu ya. Jadi dia timbangan ini mampu mengukur berat badan manusia. Bukan kita gunakan timbangan terigu misalnya atau timbangan makanan ya, karena pasti tidak valid gitu kan. Nah, macam-macam validitas sendiri ada validitas rupa atau face validity, kemudian validitas isi atau content validity, kemudian ada validitas construct atau construct validity. Ada beberapa referensi yang juga menyebutkan ada validitas konkuren dan validitas prediktif. Nah, untuk face validity ini merupakan validitas yang didapat dari pendapat responden apakah kira-kira dengan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur ya. Kemudian kalau validitas isi atau content validity ini merupakan instrumen yang divalidasi oleh pakar dalam bidang tersebut. Misalnya mau membuat instrumen dalam bentuk kuesioner ya terkait dengan
pengalaman pasien gagal jantung misalnya, maka instrumen yang kita buat ini kita tanyakan atau konsultasikan kepada pakar kardiovaskuler ya, atau yang spesifik di gagal jantung misalnya. Kemudian untuk construct validity ini berdasarkan konsep dan mampu membedakan hasil pengukuran, apakah nanti si instrumen ini sangat baik atau kurang baik atau bahkan tidak baik, sehingga tidak dapat digunakan dalam satu penelitian. Kemudian untuk validitas konkuren ini merupakan validitas yang untuk melihat apakah si instrumen mampu membandingkan dengan alat ukur lain yang memang sudah diuji validitas sebelumnya. Sedangkan validitas prediktif ini ketepatan instrumen untuk menghasilkan data yang mampu memprediksi kejadian yang akan mendatang ya. Apakah instrumen ini mampu ya memprediksikan kejadian mendatang yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian juga kita menilai satu instrumen dari reliabilitasnya. Nah, reliabilitas ini merupakan apakah si instrumen yang ada atau yang kita buat ini mampu tidak dia digunakan pada penelitian yang lain dengan populasi maupun sampel yang sama gitu. Ya, misalnya kita pakai penelitian untuk menimbang berat badan. Apakah berat badan timbangan ini bisa digunakan untuk menimbang berat badan orang lain di wilayah lain gitu yang berbeda dengan penelitian yang kita lakukan misalnya gitu ya. Nah, reliabilitas ini merupakan konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Nah, apakah reliable atau tidak ini berdasarkan perhitungan statistik yang dinilai dari rentang 0 sampai 1 ya, di mana 1 ini artinya memiliki reliabilitas yang sempurna, namun biasanya tidak ada yang sampai nilai 1. Maksimal itu reliabilitas yang baik adalah lebih dari 0,80, misalnya 0,86, 0,87, 0,89 gitu dan seterusnya. Sedangkan uji reliabilitas yang baik pada uji diagnostik ini yang baik itu harus bernilai lebih dari 0,90. Ini beberapa contoh penyusunan instrumen, dan biasanya penyusunan instrumen ini dilakukan jika memang belum ada instrumen yang dibuat sebelumnya ya, atau yang mampu mengukur variabel yang ingin kita ukur sebelumnya, atau juga misalnya yang banyak itu biasanya sudah ada instrumen yang baku namun biasanya berbahasa Inggris sehingga perlu kita ubah menjadi bahasa Indonesia dan dilakukan lagi uji validitas dan reliabilitasnya dari satu instrumen. Nah, ini contoh penyusunan instrumen sendiri. Misalnya pada instrumen untuk mengukur kualitas hidup pasien stroke. Ya, yang pertama kita lakukan adalah tentu mempelajari teori terkait dengan kualitas hidup khususnya pada pasien stroke. Ya, kemudian kita tentukan dimensi kualitas hidup pasien stroke ya, dengan membuat definisi. Misalnya kualitas hidup dari sisi kemampuan pasien stroke melakukan mobilitas fisik, ya kan? Kemudian dalam bahasa, apakah mampu memahami percakapan, apakah kemampuan berbicara pada pasien stroke gitu ya. Itu yang kita buat dimensi-dimensi yang akan diukur berkaitan dengan kualitas hidup begitu ya. Kemudian kita masukkan juga
bagaimana kemampuan perawatan diri pasien stroke, ya misalnya menggunakan pakaian sendiri, mampu apa enggak, kemudian makan dan minum sendiri gitu ya. Itu kita masukkan menjadi indikator-indikator dalam mengukur kualitas hidup pasien stroke. Kemudian juga dimensi psikologisnya, kemudian juga indikator mood dan konsentrasi pada pasien stroke. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan jenis instrumennya. Apakah instrumennya ini akan dibentuk menjadi satu kuesioner atau menjadi satu pedoman wawancara atau menjadi poin-poin yang akan diobservasi gitu ya. Contohnya adalah membuat kuesioner, karena tadi kita tahu bahwa instrumen itu bisa bentuknya macam-macam ya. Ada kuesioner, ada pedoman wawancara, ada pedoman observasi gitu ya. Kemudian langkah terakhir adalah menyusun kisi-kisi instrumen dan item pertanyaan maupun pernyataan untuk setiap indikatornya. Ya, jadi misalnya untuk item mobilitas fisik misalnya, pertanyaannya apakah Anda mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi secara mandiri misalnya gitu ya. Atau terkait bahasa misalnya, apakah Anda mampu memahami percakapan lawan bicara Anda misalnya gitu ya. Dan lain-lain pertanyaannya dibuat berdasarkan indikator-indikator yang tadi menggambarkan kualitas hidup pasien stroke. Dari langkah yang tadi sudah membuat item pertanyaan, kemudian kita buat bagaimana item pertanyaan ini dijawab. Ya, apakah dijawab dengan skala Likert ya misalnya, atau dengan nilai scoring ya, dan lain-lain. Kemudian bisa kita konsultasikan ke pakar neuroscience misalnya gitu ya. Kemudian langkah berikutnya, dari hasil masukan yang diberikan oleh pakar, kita lakukan revisi gitu ya. Kemudian penyusunan secara lengkap instrumen, kita buat judulnya, petunjuk pengisian, item pertanyaan hingga scoringnya. Nah, untuk pakar sendiri ini bisa tidak harus pakar dalam hal satu konsep teori gitu ya, tapi bisa juga kita konsultasikan kepada misalnya pembimbing kita ya. Ini juga bisa berfungsi sebagai pakar dalam pembimbingan gitu. Kemudian juga kita lakukan setelah itu uji validitas dan reliabilitas instrumen yang sudah kita buat. Kemudian dilakukan perbaikan jika memang diperlukan dan berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas. Ini contoh lain dari bagaimana satu konsep tentang motivasi ya, atau variabel yang akan dijadikan variabel dalam satu penelitian terkait motivasi untuk dibuat menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian. Ya, misalnya kita melihat motivasi ini ada teorinya Maslow yang berkaitan, kemudian ada teori Murray, kemudian teori Herzberg dan teori McClelland misalnya gitu ya. Kemudian kita buat simpulan ya, tadi konsep definisi konseptual dan juga definisi operasionalnya dari teori-teori yang sudah kita baca. Ya, kita simpulkan misalnya motivasi berprestasi merupakan kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Ya, misalnya kemudian kita breakdown lagi dari definisi tersebut, poin-poin yang berkaitan dengan motivasi berprestasi misalnya, apakah seseorang berusaha untuk unggul dalam kelompoknya, apakah seseorang ini mampu menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan gitu ya, menerima tanggung jawab pribadi, dan menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi misalnya gitu ya.
kemudian dan lain-lain. Lalu dari poin-poin 6 yang penting ini kita buat pertanyaan yang mewakili setiap poinnya, ya, sehingga terbentuk pertanyaan ataupun pernyataan yang kita tuliskan di dalam satu kuesioner. Nah, apa itu kisi-kisi instrumen kan gitu ya. Lebih detailnya, kisi-kisi umum adalah kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan semua variabel yang diukur, dilengkapi dengan semua kemungkinan sumber data, semua metode dan instrumen yang mungkin dapat dipakai. Nah, kisi-kisi instrumen itu merupakan kisi-kisi yang dibuat untuk menggambarkan rancangan butir-butir yang akan disusun untuk sesuatu instrumen, ya. Jadi seperti inti-inti ya, inti-inti apa saja yang harus ada dalam pertanyaan maupun pernyataan yang akan disusun dalam satu kuesioner, seperti itu. Kemudian manfaatnya apa bagi seorang peneliti dengan membuat rancangan penyusunan instrumen? Yang pertama, manfaatnya adalah memiliki gambaran yang jelas dan lengkap tentang jenis instrumen dan isinya dari butir-butir yang akan disusun. Kemudian peneliti juga mendapatkan kemudahan dalam menyusun instrumen karena kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menulis butir-butirnya, ya, butir-butir pertanyaannya. Kemudian juga instrumen yang disusun akan lengkap. Kenapa? Karena tadi sudah berdasarkan konsep-konsep teori yang ada, ya, yang dibuat menjadi satu inti-inti pertanyaan gitu. Kemudian juga menjadi lebih sistematis karena ketika menyusun kisi-kisi peneliti belum dituntut untuk memikirkan bentuk pertanyaan atau butir-butirnya yang lebih detail seperti apa. Nah, kisi-kisi ini juga berfungsi sebagai peta perjalanan dari aspek yang akan dikumpulkan datanya, dari mana data ini diambil, dan dengan apa pula data tersebut diambil. Ya, jadi jelas, pertanyaan nomor 1 muncul dari kisi-kisi yang mana, kemudian dari teori yang mana gitu ya, simpulan teori yang mana, dan seterusnya. Kemudian peneliti juga dapat menyerahkan tugas menyusun atau membagi tugas dengan anggota tim ketika menyusun instrumen. Ya, misalnya kamu tadi buat pertanyaan tentang mobilitas fisik pada pasien stroke. Nanti kamu yang lainnya bikin pertanyaan tentang kemampuan berbicara pada pasien stroke gitu ya. Itu bisa dibagi-bagi, jadi memudahkan tim peneliti. Kemudian juga validitas dan reliabilitas instrumen dapat diperoleh dan diketahui oleh pihak-pihak luar tim peneliti sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah disebutkan beberapa sebelumnya, bahwa jenis-jenis instrumen penelitian ini sangat banyak dan tergantung penggunaannya, tergantung dari jenis penelitian. Nah, jenis-jenis instrumen ini diantaranya ada kuesioner atau angket yang biasa kita gunakan, ya, yang sering mahasiswa gunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian ada pedoman wawancara, pedoman observasi. Dua ini untuk biasanya penelitian kualitatif. Kemudian pedoman dokumentasi, ada berupa tes, checklist, dan peneliti itu sendiri. Nah, peneliti itu sendiri sebagai instrumen ini juga biasanya terjadi atau ada pada penelitian-penelitian kualitatif. Berdasarkan jenis instrumennya, instrumen juga secara umum dibagi menjadi instrumen fisiologis, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan kuesioner. Nah, untuk instrumen fisiologis sendiri ini digunakan untuk mengukur atribut yang bersifat fisik dengan alat ukur yang terstandarisasi. Misalnya kalau kita mau mendapatkan data tentang berat badan, maka kita gunakan timbangan berat badan gitu ya. Kalau misalnya kita mau dapat data atau mengumpulkan data terkait dengan tinggi badan, maka kita gunakan instrumennya adalah meteran gitu.
Kemudian untuk pedoman observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera ya, melihat, mendengarkan gitu ya. Dan biasanya untuk mengobservasi ini tetap menggunakan panduan observasi yang bisa berupa checklist. Nah, pedoman observasi ini juga biasanya digunakan untuk mengukur indikator variabel berupa keterampilan atau perilaku. Jadi misalnya seperti menilai apakah dalam satu penelitian misalnya mau menilai perilaku mahasiswa dalam memberikan pemberian obat ya, benar pemberian obat misalnya, itu di observasi tindakannya gitu. Kemudian pedoman wawancara. Untuk pedoman wawancara ini data didapat dengan cara si peneliti berinteraksi ya, dengan cara bertanya, mendengarkan, menggunakan instrumennya menggunakan panduan atau pedoman berupa daftar pertanyaan yang dibuat secara terstruktur berdasarkan tujuan penelitiannya atau berdasarkan variabel yang ingin diketahui. Ya, dan pedoman wawancara ini juga dibuatnya tidak asal-asalan gitu ya, tapi tadi berdasarkan dari tujuan penelitian ini apa, sehingga nanti ketika si peneliti melakukan pengambilan data itu pertanyaannya nggak kemana-mana gitu ya, jawaban si partisipan juga nggak terlalu melebar karena pertanyaannya sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga perlu instrumen berupa pedoman wawancara. Kemudian untuk kuesioner ini merupakan instrumen yang sering digunakan atau angket ya, merupakan dokumen yang berisi beberapa item pertanyaan atau pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator variabel yang diteliti. Nah, kuesioner ini dibuat untuk mengetahui respon subjek terhadap item pertanyaannya ya, atau pernyataannya. Kemudian isi kuesioner ya itu dibuat secara terstruktur berdasarkan indikator dan dimensi variabel penelitian, dan biasanya dinilai ya dengan memberikan skala, misalnya bisa skala Likert ya, skala Guttman, atau berupa bentuknya misalnya visual analog scale gitu. Dari jenis-jenis instrumen tadi, jika kita lihat metode pengambilannya sedikit atau sebelumnya sudah dijelaskan ya. Misalnya metodenya untuk observasi dilakukan secara sistematis ya. Artinya walaupun mengamati tapi sistematis dan menggunakan panduan gitu ya. Jadi tidak sembarang apa yang dilihat, apa yang diobservasi gitu, tapi berdasarkan pedoman. Kemudian juga ada observasi yang sifatnya partisipatif ya, jadi si peneliti ikut terlibat dalam kehidupan si partisipan atau dalam kegiatan si partisipan gitu ya. Misalnya tadi kegiatan pemberian obat. Nah, si peneliti ini ikut terlibat dalam melakukan pemberian obat ya, ketika si perawat sebagai partisipan ini di observasi itu. Atau misalnya paling sering observasi partisipatif ini biasanya terjadi pada penelitian kualitatif yang etnografi gitu ya. Jadi si peneliti terlibat tuh dalam keseharian perilaku, kebudayaan ya yang diteliti oleh si peneliti. Nah, untuk metode wawancara ini ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Untuk yang terstruktur ini pertanyaan dalam wawancaranya itu sesuai urutan daftarnya. Jadi kalau ada 10 pertanyaan, maka pertanyaan ini berurutan, mulai dari pertanyaan 1, kemudian kalau sudah dijawab pertanyaan 2, kemudian kalau sudah dijawab pertanyaan 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk wawancara yang sifatnya tidak struktur, itu tetap berpedoman namun bebas ditanyakannya berdasarkan si pewawancara atau misalnya berdasarkan jawaban si partisipannya gitu ya.
Nah, untuk metode kuesioner itu biasa ya menggunakan lembaran-lembaran yang misalnya ada terbagi menjadi beberapa bagian, kemudian nanti dijawab oleh partisipan atau dijawab oleh responden. Kemudian metode pengukuran ini bersumber dari instrumen pengumpulan data, kemudian juga bisa sifatnya observasi ya, kemudian bisa juga subjek penelitian. Nah, tambahan penjelasannya untuk metode observasi ini, kegiatannya dibantu dengan yang pertama mengklasifikasikan dan diarahkan kepada gejala-gejala atau tanda-tanda yang relevan ya, yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengamatan lebih banyak dan mencatat segera apa yang dilihat oleh si peneliti gitu ya terhadap subjeknya. Kemudian didukung oleh checklist, jadi tidak hanya melihat, tapi tadi ya ada lembar checklistnya. Oh iya, misalnya 6 benar dilakukan gitu ya, benar obatnya dilakukan, kemudian benar pasiennya dilakukan gitu ya. Kemudian didukung juga oleh alat elektronik, misalnya apakah juga ditambahkan ada kamera CCTV gitu ya, tape recorder, video dan lain-lain yang tentunya ini jika digunakan harus disetujui terlebih dahulu oleh si responden ya, diketahui oleh responden. Oh iya nih, tindakan saya di observasi, tindakan saya ini nanti akan direkam gitu misalnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini tentu ada ya. Kelebihan dari observasi ini mudah, murah dan bisa langsung dikerjakan. Tidak mengganggu sasaran ya. Kemudian banyak gejala psikis yang bisa diamati serta pengamatan bisa secara banyak ya. Kalau misalnya hanya dengan kuesioner kan kita nggak tahu pasti responden ngisi kuesioner apakah dia terlihat sedih, misalnya apakah dia terlihat ketakutan, apakah dia terlihat tidak jujur atau bingung misalnya gitu ya. Tapi kalau diobservasi itu akan terlihat gejala psikisnya. Kemudian bisa diamati gitu ya gejala psikisnya. Kemudian kekurangan dari observasi ini ada gejala psikis tertentu yang tidak bisa diamati, kemudian sering membutuhkan waktu yang lama, ya timbul sifat yang dibuat-buat karena tadi ya misalnya sudah diinform konsen bahwa nanti tindakan ini akan direkam melalui video misalnya atau diobservasi gitu. Kemudian subjektivitas tidak bisa dihindari karena berdasarkan apa yang dilihat oleh si peneliti gitu ya. Mungkin bisa jadi yang dilihat ini akan sedikit berbeda dengan apa yang dilihat oleh peneliti lain gitu. Oleh karena itu tadi perlu adanya checklist ya atau pedoman untuk mengobservasi agar terstandar gitu apa yang dilihat dan apa yang diobservasi. Nah, ini untuk instrumennya ya ada checklist, skala penilaian, daftar riwayat kelakuan. Jadi nggak hanya satu poin yang dinilai dari checklist gitu ya, misal tapi ada beberapa poin juga yang menjadi penilaian dalam observasi dan alat pendukung lainnya. Nah, ini untuk yang wawancara atau interview bisa dilakukan tatap muka langsung melalui telepon atau misalnya Zoom gitu ya, Google Meet itu bisa dilakukan untuk saat ini. Nah, untuk telepon mungkin kekurangannya kita tidak bisa melihat raut wajah atau ekspresi dari si partisipan. Tapi kalau sekarang mungkin bisa misalnya telepon WhatsApp gitu ya, video call gitu, jadi bisa dilihat. Nah, dengan wawancara ini kita bisa memperoleh kesan langsung dari responden seperti apa, kemudian menilai kebenaran yang dikatakan responden ya, karena bisa melihat kayaknya pas ngomong ini responden kelihatan sangat emosional gitu ya, kebawa sedih atau kebawa marah gitu. Jadi valid nih antara apa yang diucapkan dengan ekspresinya gitu. Kemudian memberi penjelasan yang tidak dimengerti oleh responden. Kalau respondennya ada hal yang tidak dimengerti dari pertanyaannya bisa langsung ditanyakan. Kemudian si peneliti juga bisa menggali lebih jauh ya kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin sulit dijawab oleh responden.
Tentu juga wawancara memiliki keterbatasan, misalnya boros waktu, boros tenaga, biaya, kemudian perlu keterampilan dalam menginterview ya. Mungkin ada interviewernya nggak jujur gitu kan, kemudian data kurang akurat, terus faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misal lingkungan ya, karena partisipannya lagi sibuk gitu sehingga jawabnya nggak fokus misalnya. Namun ada juga kelebihannya, misalnya dapat dilakukan pada responden yang buta huruf sehingga nggak perlu baca ya, tinggal menjawab aja gitu. Kemudian dapat untuk verifikasi data observasi ya. Kemudian menilai perilaku, efektif untuk penggali gejala psikis yang di bawah sadar dan cocok untuk pengumpulan data sosial. Beberapa hal juga menentukan ya berhasil atau tidaknya wawancara, misalnya hubungan antara pewawancara dengan responden, kemudian keterampilan sosial pewawancara ya, kemudian dokumen-dokumen lain yang mendukung gitu ya, itu juga menentukan keberhasilan dari satu wawancara. Nah, untuk angket atau kuesioner ini lebih cocok untuk populasi yang besar ya, karena kita nggak kebayang kalau harus observasi atau wawancara banyak orang gitu kan ya. Jadi ini untuk angket cocok untuk dilakukan pada populasi yang besar dan tersebar luas. Jadi kalau sekarang apalagi ada Google Form ya, jadi bisa lebih mudah dijangkau. Namun kekurangannya tidak bisa tidak bisa dilakukan pada responden atau partisipan yang buta huruf. Nah, beberapa hal harus diperhatikan saat menyusun angket atau kuesioner. Yang pertama, harus singkat dan jelas kalimatnya. Kemudian pertanyaannya jangan terlalu banyak, nanti pusing menjawabnya ya si respondennya. Kemudian pertanyaannya itu bisa membuat si responden bersemangat ya dalam menjawabnya. Kemudian nggak memaksa responden untuk menjawab. Jadi sebetulnya boleh gitu kalau misalnya tidak dijawab, cuman nanti akan mempengaruhi data yang didapatkan. Kemudian jangan meragukan responden ya. Jadi kalau misalnya ada yang suka bilang di keterbatasan atau kekurangan penelitiannya karena ini pakai kuesioner sehingga nanti jawabannya diragukan lah, terus ngapain pakai kuesioner atau pakai angket gitu kan ya. Jadi jangan jangan ragu gitu ketika memang sudah memutuskan pakai kuesioner kemudian bilang seperti itu gitu. Harusnya jangan ragu karena sudah diantisipasi gitu ya, sehingga jawaban responden ini tidak diragukan lagi gitu harusnya ya. Kemudian pertanyaan jangan bersikap interrogatif ya, sehingga memancing emosi responden. Kemudian pertanyaannya jangan menimbulkan kecurigaan terhadap responden. Jadi kalimat pertanyaannya atau pernyataannya juga harus tepat. Keterbatasan dari angket ini biasanya lebih subjektif, kemudian penafsirannya bisa beda-beda ya, karena tidak bisa menggali lebih dalam informasi dari si responden. Kemudian tidak bisa untuk kelompok yang buta huruf, tapi ada beberapa sih yang dengan cara dibacakan gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak yang buta huruf dan harus dibacakan, itu kan memakan waktu dan energi dari peneliti. Kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab oleh si responden gitu ya. Kemudian biasanya keterbatasan untuk menyusun kalimat yang pendek tapi mudah difahami dan tidak tidak rancu gitu pertanyaannya. Nah, kelebihannya dapat didapatkan ya data yang dalam waktu singkat, menghemat tenaga, biaya dan waktu, tidak mengganggu waktu responden, dan secara psikologis responden tidak terpaksa. Ya, karena di sini ada info konsen, kemudian bisa juga diisi di waktu-waktu luangnya responden seperti itu. Nah, untuk pengukuran ini perlu disebutkan ya, kita pakai alatnya apa. Misalnya sphygmomanometer. Misalnya mau mengukur tekanan darah, pakai sphygmomanometer apa? Ya, raksa digital atau jarum misalnya gitu ya. Kemudian
sudah dikalibrasi atau belum gitu ya, yang jenisnya apa, mereknya apa, itu disebutkan. Kemudian instrumen lainnya bisa dengan focus group discussion ya, atau diskusi kelompok, ataupun misalnya interview secara mendalam. Sekian penjelasan kita di materi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Berikut referensi yang digunakan dan bisa membaca secara mandiri ya, atau di luar dari referensi yang tertera di sini untuk menambah memperkaya informasi yang didapatkan.